Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dan kemurahan kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita sekalian. Saat ini saya mau menyampaikan beberapa ayat, tetapi saya pribadi ingin saudara juga mengalami bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saya, dan saudara pun mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita membacakan satu ayat firman Tuhan. Ayat ini tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Tetapi supaya apa yang kamu minta di dalam namaku, kata Tuhan, diberikannya kepadamu. Nah, seringkali kita menganggap ayat ini suatu pengharapan yang kita pengennya dikasih aja. Pengennya apa yang kita minta itu Tuhan pasti kasih aja. Padahal ada harga yang dibayar ketika kita terima Yesus dalam hidup kita. Di sini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Saudara, kalau saudara dipilih oleh Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan, itu adalah suatu hak yang paling istimewa, saudara. Seperti kita saksikan di televisi Indonesian Idol, terus ada beberapa tayangan-tayangan di televisi. Salah satunya dulu zamannya Delon ya, terus ya artis-artis muda, Joy, dipilih Tuhan. Saya rasa mereka itu ketika dipilih dalam Indonesian Idol menjadi juara pertama sedunia mungkin ya, saat itu membawa nama baik Indonesia. Wow, pasti hati Joy atau hati Delon atau hati semua orang yang dipilih dalam Indonesian Idol itu sangat bangga. Dia sangat bersuka cita, sangat, wah, saya akan jadi orang tenar dan akan masuk uang banyak. Seringkali kita berpikir seperti itu. Dan memang haknya Tuhan memilih saudara. Meskipun kita sudah berbicara banyak kepada orang yang belum kenal kepada Tuhan, tapi kalau Tuhan belum pilih dia, susah. Tidak bisa, saudara. Ya, kita bersyukur kalau kita dipilih Tuhan. Kita tidak ada bagus-bagusnya. Kita penuh dosa, udah jelek, ya, hidungnya pesek, mata sipit, mungkin juga kita punya muka kotak sebelah dan sebagainya. Nggak ada bagus-bagusnya, saudara. Tapi saudara bersyukur, saudara dan saya dipilih Tuhan. Amin. Luar biasa. Suatu pilihan yang istimewa. Ada banyak orang di luar sana, sudah kita berikan kabar baik, kita beritakan. Tapi kalau Tuhan tidak membuka dia, Tuhan tidak pilih dia, alangkah sedihnya. Nah, saudara, Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Sebab itu saya bersyukur, saudara, saya dipilih oleh Tuhan. Itu hak istimewa, istimewa sekali. Saya bersyukur dari keluarga 11 orang bersaudara, saya dipilih Tuhan untuk menjadi umat yang menjadi berkat bagi keluarga saya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Padahal gak ada bagus-bagusnya saya.
penuh dengan dosa, penuh cacat celah, ya, tetapi Tuhan itu baik. Dan saya rindu kebaikan Tuhan saudara juga rasakan. Kalau kita dipilih Tuhan, saya bangga saudara. Siapakah saya ini? Pujian katakan, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini biji matamu. Aku ini tanah liat, bejana, dibentuk oleh Tuhan. Yang kalau tidak diberikan suatu kekuatan, tidak dibentuk tanah liat itu tidak berguna. Tetapi saya bersyukur dibentuk oleh Tuhan, maka hidup saya berguna, terutama bagi keluarga saya, bagi lingkungan saya, dan saya berdampak bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi saudara hargai pilihan Tuhan terhadap saudara. Saudara harus syukuri apa yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah buat untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan kita terutama dipilih menjadi umat kesayangannya. Tetapi akulah yang memilih kamu, Tuhan berkata. Jadi kita bersyukur dipilih Tuhan ya saudaraku. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi saudara dan saya bukan hanya dipilih, tetapi ada tuntutan, ya, ada harga yang harus dibayar. Saudara sudah ditetapkan menjadi umat kesayangannya. Saudara dan saya sudah ditetapkan menjadi hambanya. Saudara harus pergi. Firman Tuhan katakan, saudara harus pergi. Pergi di sini artinya saudara melangkah, ya. Damai sejahtera yang sudah saudara terima, keselamatan yang sudah saudara terima, saudara harus bagikan. Saudara harus beritakan kepada orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya kepada Yesus. Saudara harus beritakan. Tidak perlu saudara harus menjadikan orang itu Kristen. Tidak perlu saudara harus menjadikan atau memaksa dia menjadi Kristen. Tidak. Karena apa tadi? Kekristenan itu pilihan. Saudara kalau tidak dipilih Tuhan, tidak bisa saudara. Meskipun saudara menginjilin orang sampai muntah darah, tidak bisa saudara kalau Tuhan tidak pilih. Ya. Jadi saudara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi umat pilihannya, saudara harus melangkah. Saudara harus memberitakan kabar baik. Terima atau tidak terima biar Tuhan yang mengerjakannya. Tetapi bagian saudara, saudara menebarkan, memberitakan kabar baik. Saudara harus pergi. Jangan saudara tinggal di zona aman. Jangan saudara hanya tinggal di keluarga saja yang diberitakan. Tetapi orang lain perlu mendengar kabar keselamatan itu. Saudara harus pergi. Firman Tuhan katakan, kamu harus menjadi saksiku, ya, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, ke segala makhluk. Bila perlu, piaraan saudara itu diberitakan Injil. Misalnya saudara punya dogi di rumah atau kucing piaraan kesayangan, saudara harus sampaikan dia kabar baik itu. Beritakan Injil ke segala makhluk. Makhluk itu banyak saudara di muka bumi ini, tidak hanya manusia. Itu artinya betapa pentingnya Injil harus disampaikan. Betapa luar biasanya, betapa orang-orang di luar sana membutuhkan keselamatan. Jadi saudara harus bagikan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita pergi, percaya Tuhan akan menyertai kita. Aku menyertai kamu, firman-Nya berkata, sampai kesudahan alam. Dan Dia adalah Immanuel yang menyertai hidup saudara dan saya. Untuk itu saudara tidak perlu takut. Bagian saudara, beritakan. Beritakan tidak hanya sekedar saudara berbicara, tetapi saudara bisa lakukan dengan sikap hidup saudara. Saudara bisa jadi saksi bagi mereka. Saudara bisa lakukan dengan sikap hidup saudara, kebaikan saudara, sehingga orang mengecap kebaikan Tuhan dan mereka melihat betapa anak-anak Tuhan itu baik dan mengasihi dan mau peduli. Itu saudaraku yang kekasih. Saudara harus melangkah, pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
Dalam arti saudaraku, saudara terima Tuhan Yesus, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, iman saudara jangan goyah. Buahmu harus tetap, iman saudara harus tetap. Tidak dapat dipengaruhi oleh baik dan buruknya situasi kondisi yang saudara hadapi. Tetapi harus saudara punya iman yang tetap melekat kepada Tuhan. Buahnya tidak goyah. Pada musim rontok, saudara harus tetap berdiri tegar. Saudara tetap bertumbuh. Ibarat kata saudaraku, saya punya kebun di Jonggol, ya. Ada di sana ditanam beberapa buah mangga, ada rambutan. Saudara, saya sudah siram waktu kecil, ya, sudah siram. Saya beri pupuk, saya pelihara. Kalau ada ulat, saya bersihkan, ya, sampai buah rambutan itu atau buah mangga itu bertumbuh, ya. Pada saat dia sudah jadi pohon, terus dia menghasilkan lagi mula-mulanya berbuah, kembangnya banyak. Aduh, saya senang. Pohon mangga ini, wow. Kalau ini buahnya jadi, kembangnya ini jadi, oh, saya akan panen besar. Bunganya banyak. Saya senang. Saya berhasil dalam memupuk, memelihara, di dalam saya memelihara ulat-ulat di daun itu saya singkirkan, saya semprotkan pestisida dan sebagainya, saya beri pupuk. Tapi apa saudara, ketika satu saat yang tidak menyenangkan datang, tiba-tiba ada angin besar dan menghempas itu bunga-bunga buah mangga yang akan jadi bakal buah itu hancur, rontok. Seolah-olah tidak ada kehidupan lagi. Seolah-olah saya putus asa. Oh, tidak ada lagi mangga yang aku harapkan. Tetapi saudara harus mempunyai iman yang kuat. Meskipun situasi kondisi apapun di sekeliling saudara, punya iman yang kuat, menghasilkan buah yang tetap, ya. Kalau buah pohon mangga saja menghadapi terpaan badai, angin ribut kencang, buahnya rontok. Kita sebagai manusia yang mempunyai hati pikiran yang sudah diselamatkan, janganlah kita seperti pohon mangga itu. Ketika kita mengalami badai topan datang menerpa, kemiskinan, ekonomi, kesusahan, dan sebagainya datang, Tuhan inginkan buah saudara tetap, iman saudara tetap menghasilkan buah yang baik, sehingga orang di sekeliling saudara tetap melihat, wow, dahsyat. Ibu ini meskipun ekonominya ya cuma jualan pisang goreng, cuma jualan gado-gado, tetapi dia bersuka cita karena dia berpandangan kepada Yesus. Bapak ini meskipun dia seorang bengkel sepeda, tapi dia mempunyai hati yang bersuka cita, mempunyai hati yang berpengharapan kepada Yesus. Karena sorga tidak dapat dibeli dengan uang atau harta benda apapun. Meskipun saudara punya uang triliunan, tapi itu tidak membeli sorga. Hanya Yesus yang memberikan surga itu buat saudara dan saya. Bagian saudara terima, saudara percaya. Ketika saudara percaya kepada Yesus, maka surga itu sudah diberikan buat saudara dan saya. Tergantung kita, apa kita mau terus pelihara keimanan kita kepada Yesus, sehingga pada akhirnya nanti kita tetap didapati setia kepada Tuhan. Jadi buahnya harus tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini saudara, bonus yang Tuhan berikan. Tuhan tidak main-main saudara. Kalau dia sudah memberikan bonus buat saudara, dia akan tepati janjinya. Bonus duniawi dapat saja mengecewakan kita, ya saudara ya. Tetapi bonus yang Tuhan berikan luar biasa. Asalkan kita ini lakukan dulu apa yang Tuhan suruh, ya. Kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan, saudara menghasilkan buah yang tetap, ya.
lalu saudara menikmati berkat Tuhan, maka saudara akan pergi. Kalau saudara sudah menikmati berkat Tuhan, itu saudara akan pergi. Bukan berarti stagnasi di tempat, bukan berarti saudara tetap di dalam keluarga zona aman, di gereja saudara tidak mau melangkah keluar. Tidak, saudara. Tapi Tuhan bilang, pergi, beritakan kabar baik itu. Dan saudara akan menghasilkan buah yang tetap. Buah yang tetap, iman yang kuat. Dan buah itu akan dinikmatin banyak orang. Kalau saudara sudah lakukan itu, maka janji Tuhan yang terakhir, akan kuberikan kepadamu segala apa yang kau minta, akan diberikan oleh Bapa di sorga. Dengan catatan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Mintalah apa yang kamu minta, Dia akan memberikan. Bukalah pintu, Dia akan membuka. Dan serukanlah segala keluh kesahmu, Dia akan buka jalan keluar. Karena apa, saudaraku? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu saudaraku, pada saat ini, apa yang Tuhan sudah katakan melalui firman-Nya, bahwa saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Mari kita gunakan, kita manfaatkan, kita pergunakan sebaik-baiknya pilihan itu, saudara. Saudara harus bangga kalau saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara harus bersuka cita, karena tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Karena kekristenan itu anugerah, keselamatan itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tidak semua orang dapat menerimanya. Tetapi kembali lagi, ketika saudara dan saya mau menerima Sang Juru Selamat itu, mau menerima pribadi Yesus secara pribadi, Dia akan bekerja dalam diri saudara. Saudara akan menerima berkat yang Tuhan akan curahkan berlipat kali ganda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Perlu Yesus, Juru Selamat dunia. Dia akan menolongmu, menebus dosamu, selamatkan hidupmu. Dia akan menyelamatkan